يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudaraku muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan untuk bisa datang berkumpul di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah nikmat yang harus senantiasa kaum muslimin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, berikan kepadaku kesehatan dan keberkahan di dunia dan juga di akhirat. Karena dengan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya, bisa mereka manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bisa mereka manfaatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat bagi umat manusia. Laqad manna Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sungguh Allah memberikan karunia anugerah yang luar biasa kepada kalian dikala Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang begitu sayang kepada umatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sedikit sifat baginda Nabi yang mulia, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang nabi yang berasal dari bangsa kalian, dari diri kalian, yang mana sifat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berat terhadap apa yang memikul kalian. Artinya ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ingin menyusahkan umatnya. Setiap kali ada ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi yang mulia untuk dilakukan oleh umatnya, selagi ada kemudahan, maka Nabi akan memilih yang termudah. Karena memang di antara salah satu ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbud dini ila Allah al-hanifiyatus samha. Sesungguhnya agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang lurus dan agama yang banyak toleransinya. Dan kedua sifat ini ada di dalam agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma 'anittum. Nabi merasa berat terhadap apa yang menimpa atau terhadap apa yang dipikul oleh umat muslim. Kemudian sifat Nabi yang kedua, harisun alaikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan kalian untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada kebaikan kecuali Nabi sampaikan, tidak ada keburukan kecuali Nabi larang kita untuk melakukannya. Dan itu adalah makna daripada kalimat harisun alaikum. Nabi itu sangat sayang, sangat antusias, ingin agar umatnya selalu melakukan kebaikan. Kemudian sifat yang terakhir, bil mu'minina raufur rahim, dan ini merupakan sifat yang paling mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling santun, orang yang paling sayang terhadap orang-orang mukmin, artinya terhadap umatnya yang beriman kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
senantiasa menginginkan kebaikan untuk umatnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga untuk umatnya. Makanya kita lihat di antara salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ampunkan dosa umatku, ampunkan dosa yang mereka lakukan. Itu merupakan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita sebagai umatnya. Makanya hadis yang selalu kita bawa, hadis yang dibawakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk ibunda kita Aisyah, ya Allah ampunkan dosa Aisyah. Kemudian dikala Aisyah mendengarkan doa ini, Aisyah bahagia dan bangga dengannya. Kemudian Nabi menyebutkan, wahai Aisyah, apakah engkau bahagia dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu? Karena Nabi mengatakan, ya Allah ampunkan dosa Aisyah. Maka Aisyah mengatakan, iya ya Rasulullah, aku bahagia. Maka Nabi SAW mengatakan setelahnya, ketahuilah doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu wahai Aisyah, itu juga doa yang selalu aku panjatkan kepada Allah untuk umat-umatku. Artinya Nabi senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita sebagai umatnya. Nabi tidak pernah melupakan kita sedetik pun. Nabi selalu ingat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, wadidna law anna qad ra'ayna ikhwanana. Di antara salah satu keinginanku adalah bisa bersua dan berjumpa dengan saudara-saudaraku. Dan saudara Nabi tidak lain tidak bukan adalah kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, sebuah ibadah yang tidak boleh kita lewatkan adalah ibadah salam dan selawat kepada Nabi yang mulia. Dan selawat ini Allah yang memulai untuk dirinya. Kemudian malaikat yang kedua, baru perintah yang ketiga adalah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Kemudian Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah. Kalimat sallu ini adalah kalimat penekanan karena ada syiddah di dalam huruf tersebut. Sallu wa sallimu, ada syiddah atau harokatnya ada syiddah di dalamnya. Dan sebuah kaidah di dalam bahasa Arab ikhwatul Islam, apabila ada syiddah di dalam suatu huruf atau suatu kalimat, maka itu artinya penekanan. Artinya bukan berselawat kepada Nabi, tapi banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bukan sampaikan salam kepada Nabi satu kali dua kali tidak, tapi mengucapkan salam kepada Nabi berkali-kali. Maka disebutkan dengan kalimat sallu, ada syiddah di dalamnya, wa sallimu juga ada syiddah di dalamnya. Artinya penekanan, karena syiddah itu sendiri artinya penekanan. Makanya apabila ada kalimat atau huruf yang ada syiddah di dalamnya, berarti itu ditekankan bagi kita untuk melakukannya. Salah satunya adalah mengucapkan salam dan salawat untuk baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan tentang cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama setelah Nabi tidak lagi bisa menjadi imam untuk para sahabatnya. Dan kemarin kita telah menyebutkan sedikit di ikhwatul Islam sebuah hadis yang menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi bisa menjadi imam untuk para sahabatnya. Karena Nabi lebih sering tidak sadarkan diri dibandingkan dengan sadar. Artinya berat ujian yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama rasa sakit yang double diberikan oleh Allah kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita telah menjelaskan bahwa 5 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, setiap harinya ada pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita telah menjelaskan pesan pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Kamis adalah bagaimana menjaga perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar Allah menjaga perkuburannya. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan perkuburanku sebagai wasan. Wasan itu artinya sesuatu yang diibadati selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajarkan kita semua ibadah dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan ikatan kita dengan Allah. Bukankah kita selalu mengucapkan siang dan malam iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in?
Ya Allah, kepadamu kami beribadah. Ibadah itu apa ikhwatul Islam? Semuanya. Doa, isti'anah, istighatsah, berharap, meminta, memohon, semuanya. Iyyaka. Dan kita harus tahu ikhwatul Islam, bahasa iyyaka, hukum asalnya tidak pernah diawalkan. Bahasa Al-Quran, terutama di surah Al-Fatihah yang selalu kita baca. Na'budu iyyaka. Itu secara susunan bahasa yang sebenarnya. Tidaklah didahulukan kalimat iyyaka kecuali untuk ditekankan iyyaka na'bud. Artinya tidak ada ibadah satupun ibadah yang kita lakukan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kemudian wa iyyaka nasta'in, semua bentuk meminta pertolongan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan perjanjian kita dengan Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kalian ingin meminta, minta hanya kepada Allah. Apabila kalian ingin minta pertolongan hanya kepada Allah. Dan salah satunya di pertuburan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa nabi-nabi sebelumnya banyak di antara umatnya yang salah menggunakan perkuburan para nabi tersebut. Makanya di antara salah satu bentuk Allah menjaga perkuburan para nabi sebelumnya, Allah rahasiakan di mana perkuburannya. Tidak ada di antara para nabi yang jelas di mana mereka dikuburkan, kecuali hanya beberapa orang saja. Mengapa Allah Subhanahu wa taala rahasiakan perkuburan mereka? Karena Allah ingin menjaga perkuburan para nabi tersebut agar orang tidak meminta kepadanya, agar orang tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya semua kaum muslimin yang tahu adalah perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua kita tahu Nabi wafat di Madinah, dikuburkan di Madinah, di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Mengapa demikian? Karena Nabi bermohon kepada Allah agar perkuburannya dijaga, dan apabila Allah yang menjaga, maka aman untuk selama-lamanya. Makanya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jaga perkuburanku. Jangan sama perkuburan Nabi dibuat sebagaimana perkuburan orang-orang sebelumnya. Kemudian ikhwatul Islam, hari Sabtu, hari Jumat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat. Kemudian juga hari Sabtu, di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwatul Islam, atau hari Ahad, di dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Anas bin Malik, ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, marra Abu Bakr wal Abbas radhiyallahu anhuma bi majlisin min majalisil ansar wa hum yabkun. Abu Bakar dan Al-Abbas, mereka melewati majlis di antara majlisnya orang-orang Ansar. Sebahagian riwayat menyebutkan orang Ansar ini senantiasa mereka duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada majlis khususnya. Wa hum yabkun. Kemudian dikala Abu Bakar, dikala Al-Abbas lewat, maka mereka dalam keadaan menangis. Wa hum yabkun. Faqala ma yubkikum. Maka Abu Bakar As-Siddiq atau Al-Abbas bertanya kepada orang-orang Ansar, ma yubkikum, apa yang membuat kalian menangis? Qalu zakarna majlisan Nabi sallallahu alaihi wasallam minna. Maka jawaban orang-orang Ansar tersebut ikhwatul Islam, kami menangis karena kami masih ingat bagaimana majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kami. Kami masih ingat bagaimana sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Ansar. Artinya ikhwatul Islam, karena seketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi bisa bermajlis, maka orang-orang Ansar ini menangis karena ingat kenangan yang mereka lewati bersama baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bidzalik. Kemudian dikala Abu Bakar As-Siddiq, Al-Abbas, mereka masuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka memberitahukan apa yang telah mereka lihat, bahwa orang-orang Ansar mereka sedang menangis. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahukan akan hal demikian, fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad asaba ala ra'sihi hasyata burdin. Kemudian mendengarkan yang demikian, Nabi tahu ada sahabat Al-Ansar berada di luar masjid. Kemudian mereka menangis. Mereka rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kangen dengan perjumpaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingat bagaimana majlis yang mereka lewati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu juga Nabi keluar. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu kepalanya sedang diikat. Apa artinya kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang diikat? Karena Nabi sedang sakit parah. Berat rasa sakit yang dipikul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap keluar dalam keadaan kepalanya diikat dengan sebuah pakaian. Kemudian dibawa oleh sahabat Ali dan Al-Abbas radhiyallahu taala anhuma.
Qal fasa'idal mimbar. Maka Anas bin Malik menyebutkan, setelahnya Nabi naik ke atas mimbar, walam yas'adhu ba'da dzalikal yaum. Setelah Nabi SAW naik ke atas mimbar ini, setelahnya Nabi tidak pernah lagi menaiki mimbar tersebut untuk selama-lamanya. Artinya ini merupakan kali terakhir Nabi SAW masuk ke dalam masjidnya. Kali terakhir Nabi SAW naik ke atas mimbarnya. Setelah Nabi melakukan perkara ini, setelahnya untuk selama-lamanya, Nabi SAW tidak akan pernah lagi berkhutbah dan naik ke atas mimbarnya. Kemudian ketika Nabi SAW naik mimbar, dipegang oleh dua orang sahabat di kanan dan di kiri. Fahamidallah wa asna alaihi. Maka Nabi SAW memuji Allah. Kemudian thumma qal, apa kata Rasulullah SAW? Usikum bil ansar. Ini merupakan wasiat Nabi SAW kepada kita bersama, bahkan kepada semua umat Nabi SAW sampai hari kiamat. Rasulullah SAW menyebutkan, aku wasiatkan kepada kalian orang-orang Ansar. Artinya ikhwatul Islam, Nabi SAW tahu orang yang paling berjasa dalam kehidupan Rasulullah SAW adalah orang-orang Ansar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Hendaklah kalian mengingat bagaimana mereka yang menyediakan rumahnya. Orang-orang Ansar ikhwatul Islam, ketika orang-orang Mekah mereka hijrah dari Mekah menuju Madinah, mereka membuka rumahnya, mereka membagi lahannya, mereka membagi hartanya untuk Nabi SAW dan juga sahabat Nabi SAW. Nabi ingat bagaimana perjuangan mereka. Nabi tahu bagaimana pertolongan mereka kepada Nabi dan juga sahabat Nabi SAW. Orang Ansar itu banyak jasanya kepada Nabi SAW. Secara khusus, Nabi SAW ingat akan jasa mereka. Dan Nabi ingin berbalas jasa kepada mereka. Karena memang ikhwatul Islam, di antara salah satu sifat seorang mukmin adalah mereka dianjurkan, bahkan ditekankan untuk yang namanya al-wafa. Al-wafa itu artinya adalah apabila ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka balaslah kebaikan tersebut dengan balasan yang serupa atau lebih. Kalau kita tidak bisa membalasnya, maka doakan mereka sampai kita merasa dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk mereka yang pernah berbuat jasa kepada kita, terbalaskan hutang kita selama ini atau dengan jasa yang pernah mereka berikan kepada kita. Artinya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara anjuran Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Apabila ada orang yang berbuat baik kepada kalian, balas kebaikan tersebut, jangan diam saja. Itulah yang namanya wafa. Dan orang yang paling wafa adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ikhwatul Islam, tidak pernah ada orang yang berbuat baik kepada dirinya atau kepada keluarganya, siapapun orang tersebut. Bahkan kalau seandainya orang tersebut bukan muslim, Nabi SAW tetap ingin membalasnya. Itulah Nabi SAW. Itu merupakan pelajaran yang bisa kita ambil ikhwatul Islam. Pernah kita contohkan ikhwatul Islam, dan semoga bermanfaat. Contoh yang terjadi kepada salah seorang tokoh munafikin yang ada di kota Madinah. Namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul di kota Islam disebut dengan Rasul Munafikin. Tokohnya orang-orang munafikin yang ada di Madinah. Karena kenapa dia menjadi orang munafik? Abdullah bin Ubay ini adalah satu-satunya yang tersisa dari kabilah Al-Aus dan Al-Khazraj. Dua kabilah ini, kabilah yang ada di kota Madinah, disebut dengan Al-Ansar. Apabila kita sebut dengan Al-Ansar, maka termasuk di dalamnya atau yang dimaksudkan di dalamnya adalah Al-Aus dengan Al-Khazraj. Suku ini, dua suku ini, ada suku yang tidak pernah terjadi perdamaian di antara mereka. Selalu berperang, selalu bertikai. Sehingga pemimpin mereka tewas, orang-orang mereka pun juga banyak tewas. Akhir daripada pertikaian tersebut ada sebuah kejadian yang disebut dengan peperangan Bu'ats. Bu'ats ini 5 tahun sebelum Nabi tinggal di kota Madinah. Banyak di antara mereka yang gugur, bahkan pemimpin Al-Aus, pemimpin Al-Khazraj semuanya gugur. Kecuali satu. Yang tidak gugur itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dialah yang tersisa. Sehingga ketika orang-orang Madinah mereka sudah bersama, mereka ingin bersatu, maka mereka ingin menunjuk Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai pemimpinnya yang ada di Madinah. Kemudian tiba-tiba datang Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, maka orang Madinah masuk ke dalam agama Islam. Otomatis tidak mungkin ada yang memimpin selain Nabi SAW. Itulah di antara salah satu alasannya.
Nah, Abdullah ini ikhwatul Islam, ada sebuah kejadian yang luar biasa. Bagaimana kita ingin mengetahui sebuah sifat yang sudah mulai hilang. Banyak orang yang berbuat jasa kepada kita bersama, namun kita lupa bagaimana jasa yang pernah mereka berikan kepada kita. Seolah-olah kita lewati hari-hari tanpa memikirkan atau tanpa ingin membalas jasa tersebut. Nabi tidak demikian sifatnya. Suatu ketika ikhwatul Islam, kurang lebih pada tahun ke-9 Hijriah, maka Abdullah ini meninggal. Ketika dia meninggal, maka datang anaknya kepada Nabi. Ayahnya bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ayahnya adalah tokoh munafikin, anaknya adalah seorang sahabat yang paling mulia dan berjasa terhadap agama, namanya juga Abdullah. Ayahnya bernama Abdullah, anaknya juga bernama Abdullah. Harus kita bedakan antara Abdullah dengan Abdullah. Yang satu Abdullah, dia adalah tokohnya orang munafikun, anaknya adalah sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhu. Ketika dia meninggal ikhwatul Islam, maka anaknya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan bahwa ayahnya sudah meninggal. Tujuan anaknya Abdullah ini datang kepada Nabi adalah untuk meminta baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan baju Nabi ini diminta oleh Abdullah sang anak untuk dijadikan kain kafan bagi ayahnya Abdullah bin Ubay. Dikala Abdullah sang anak ini meminta baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya? Nabi tidak pernah menolak permintaan ikhwatul Islam. La yaruddu sa'ilah. Di antara sifat Nabi, Nabi tidak pernah menolak permintaan orang yang meminta kepada dirinya. Nabi tidak pernah menolak. Bahkan ada suatu ketika ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadiahkan pakaian hitam yang bercampur putih, yang bercampur hitam, pakaian yang sangat indah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipakai oleh Nabi. Ketika Nabi memakainya, baru saja Nabi memakainya. Setelah Nabi memakainya, Nabi keluar bercerita dengan para sahabatnya, memberikan nasihat, memberikan wejangan, memberikan mau'izah, memberikan tazkirah. Baru saja Nabi memakai pakaian tersebut, tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, berikan baju itu kepadaku." Padahal baru saja Nabi memakainya. Nabi memakainya bukan untuk bergaya. Nabi memakainya untuk kebutuhan. Karena ada di antara kita yang memakai baju, masih banyak baju yang lain. Kalau diberikan baju ini, maka masih banyak baju yang lain. Tapi Nabi kalau diberikan baju ini kepada sahabat tersebut, maka kembalilah Nabi memakai baju yang banyak jahitannya. Artinya Nabi memakai pakaian tersebut karena butuh kepada pakaian ini. Namun tiba-tiba ada sahabat yang datang, "Ya Rasulullah, berikan baju itu kepadaku." Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya? Padahal Nabi butuh kepada pakaian tersebut? Tidak. Baru saja sahabat ini meminta pakaian kepada Nabi, Nabi langsung masuk ke dalam rumahnya. Kemudian diganti pakaian yang tadi dipakai oleh Nabi yang banyak jahitannya, yang banyak sobeknya, yang banyak rusaknya. Kemudian baju yang tadi diminta, yang baru saja dipakai, dilipat dan diberikan kepada sahabat yang tadi meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddu sa'ilah. Nabi tidak pernah menolak orang yang meminta kepada dirinya. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Abdullah bin Abdullah. Abdullah bin Abdullah ini, dia meminta baju kepada Nabi, tujuannya untuk dijadikan kain kafan. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi tahu itu adalah orang munafikun. Abdullah bin Ubay, orang yang paling jahat kepada Nabi, jahat kepada keluarga Nabi SAW. Dia juga menuduh istri Nabi melakukan perbuatan zina, na'udzubillah. Dia juga memprovokasi orang-orang Yahudi untuk memusuhi Nabi SAW. Semua kejahatan dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Orang munafikun, tidak pernah suka kepada Nabi SAW. Nabi tahu dia munafik, namun Nabi tetap memberikan bajunya kepada anaknya untuk dijadikan kafan untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga kita bertanya, ikhwatul Islam, apa alasannya mengapa Nabi SAW memberikan baju ini kepada Abdullah bin Ubay, padahal dia adalah tokohnya orang-orang munafikin di kota Madinah? Tentunya kita bertanya, ahli sejarah juga mereka mengetahui atau memberikan pembahasan dan penjelasan kepada kita bersama. Di antara salah satu alasannya ikhwatul Islam, karena Nabi ingin berbalas jasa kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa jasa yang pernah dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul? Ketika terjadi perang Badar. Ini ceritanya bolak-balik ya, tapi kita ingin menyebutkan apa yang namanya wafa, yaitu berbalas jasa kepada orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Dikala terjadi perang Badar ikhwatul Islam,
yang mana terjadi pada tahun kedua Hijriah. Kemudian orang-orang musyrikun mereka datang ke Badar untuk melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu yang ada di sana adalah paman Nabi itu sendiri yang bernama Al-Abbas, yang tadi meriwayatkan hadis yang tadi menyebutkan bagaimana orang-orang Ansar. Al-Abbas ini ketika terjadi perang Badar, maka dia berada di barisan orang-orang musyrikun. Badannya bersama orang-orang musyrikun, namun hatinya bersama Rasulullah SAW. Karena Al-Abbas ini sudah lama dia beriman, tapi dia menyembunyikan keimanannya. Sehingga dikala terjadi perang Badar, dia tetap bersama orang musyrikun, hatinya bersama Nabi SAW. Namun apa yang terjadi? Dia termasuk di antara salah satu tawanan. Dikala terjadi peperangan, baju Al-Abbas paman Nabi itu rusak, robek. Kemudian dicari baju yang sama karena takut nanti terbuka auratnya Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian pada waktu itu tidak ada pakaian yang pas dengan Al-Abbas kecuali pakaian yang dipakai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Bisa dipahami? Jadi pakaian yang pas dengan Al-Abbas adalah pakaian Abdullah, sehingga Abdullah ini memberikan pakaiannya kepada paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingat kejadian tersebut. Itu adalah paman Nabi. Walaupun Abdullah ini tidak berbuat jasa kepada Nabi secara langsung, namun dia pernah melakukan kebaikan untuk paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakaiannya diberikan kepada paman Nabi. Nabi ingin berbalas jasa, sehingga di akhir hidupnya atau dikala dia meninggal, Nabi diminta bajunya oleh anaknya untuk dijadikan kain kafannya. Nabi tidak menolaknya. Nabi memberikan. Kenapa? Karena dulu dia pernah memberikan pakaian kepada paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya apa, ikhwatul Islam? Itulah yang disebut dengan al-wafa. Dan banyak sekali contoh dari baginda Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah bagaimana berbalas jasanya Nabi terhadap orang-orang Madinah. Sebenarnya cerita Nabi tentang berbalas jasa ini, ikhwatul Islam, sangat banyak. Dan kita ingin menyampaikan sedikit cerita yang lain, masih berkaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya adalah agar bisa kita kembali menimbulkan sifat yang mulia ini. Terutama di zaman sekarang ini, banyak orang yang sudah mulai menghilangkan jasa orang yang pernah berbuat baik kepada dirinya, terutama jasa orang tuanya. Banyak anak-anak yang tidak lagi mau berbakti kepada orang tuanya. Begitu juga dengan jasa keluarganya, jasa karib kerabatnya, jasa tetangganya, jasa kawan-kawannya. Ingat ikhwatul Islam, Nabi menyebutkan barang siapa yang pernah berbuat baik kepada kalian, balas kebaikan mereka tersebut. Bagaimana kita melihat Nabi SAW membalas semua kebaikan orang yang berbuat baik? Salah satu kisah yang lain di ikhwatul Islam, kita tahu ada salah seorang istri Nabi bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ini suaminya bernama Abu Salamah. Ketika ingin melakukan hijrah ke kota Madinah, Abu Salamah dan Ummu Salamah bersama putrinya, mereka ingin hijrah ke kota Madinah. Dikala hijrah, maka keluarga Ummu Salamah tidak membolehkan Abu Salamah untuk membawa keluarganya. Yang mana pada akhirnya Abu Salamah dan Ummu Salamah mereka terpisah. Abu Salamah bisa hijrah ke kota Madinah, sedangkan Ummu Salamah tidak bisa hijrah ke kota Madinah bersama putrinya. Kemudian 1 tahun lamanya mereka berpisah. Kemudian pada tahun berikutnya, keluarga Ummu Salamah mengizinkan dia hijrah menjumpai suaminya. Karena Ummu Salamah ini senantiasa bersedih, 1 tahun lamanya dia bersedih. Dia dan putrinya, bagaimana tidak bersedih? Suaminya hijrah ke kota Madinah, dia ditahan di kota Mekah. Padahal mereka sama-sama ikut kepada Nabi SAW. Sehingga 1 tahun lamanya dia bersedih. Dia tidak berbicara, intinya dia bersedih. Pada akhirnya kaumnya kasihan kepada Ummu Salamah dan mengizinkan Ummu Salamah untuk hijrah ke kota Madinah bersama putrinya. Dan kita tahu ikhwatul Islam, hijrah dari Mekah menuju Madinah membutuhkan perjalanan yang panjang, perbekalan yang matang. Dan Ummu Salamah ini adalah seorang perempuan, laki-laki saja. Kalau berjalan kaki dari Mekah menuju Madinah, belum tentu mereka sanggup. Apalagi perempuan. Bagaimana Ummu Salamah dia pergi ke Madinah? Siapa temannya? Kaumnya tidak mau mengantarkan dirinya. Sehingga dikala Ummu Salamah ingin melakukan safar dari Mekah menuju Madinah, maka ada salah seorang yang bernama Utsman bin Talha. Hafal namanya ya? Utsman bin Talha. Utsman bin Talha ini melihat Ummu Salamah, ingin melakukan safar, bertanya kepada dirinya, kemana kau pergi?
Maka Ummu Salamah mengatakan, aku ingin pergi berjumpa dengan suamiku di kota Madinah. Utsman kembali bertanya, mana temanmu? Siapa temanmu untuk safar? Tak mungkin safar dari Mekah menuju Madinah berjalan kaki, perempuan. Tak mungkin di kota Islam. Maka akhirnya apa yang terjadi? Utsman bin Talha ini kasihan kepada Ummu Salamah. Kemudian dia mengatakan, tunggu dulu. Aku yang akan mengantarkan kamu ke kota Madinah. Padahal Utsman ini pada waktu itu belum lagi masuk ke dalam agama Islam. Masih musyrik. Masih belum beriman kepada Allah, belum beriman kepada Rasulullah SAW. Namun karena jiwanya ingin membantu seorang wanita, dia tahu Ummu Salamah ini seorang yang ikut kepada Nabi. Mereka sudah berbeda agamanya, tapi dia tidak mungkin membiarkan Ummu Salamah hijrah atau pergi dari Mekah menuju Madinah sendirian bersama putrinya. Tak mungkin. Akhirnya Utsman bin Talha, dia mengambil perbekalannya. Dia pun menemani Ummu Salamah. Ummu Salamah berjalan kaki dari Makkah menuju Madinah, dan kita tahu berapa waktu yang dibutuhkan, 6 hari 7 hari. Bukan perjalanan yang singkat. Dialah yang mengantarkan Ummu Salamah untuk berjumpa dengan suaminya bernama Abu Salamah. Ketika hampir sampai di Madinah, hampir mendekati Madinah, maka Utsman bin Talha mengatakan kepada kepada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, ketahuilah suamimu berada di sana, yaitu di Madinah. Pergilah kamu ke sana, karena dia belum beriman kepada Nabi. Kemudian setelahnya dia pun meninggalkan Madinah dan kembali ke Mekah. Dan dia belum beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi Utsman bin Talha ini punya jasa yang luar biasa kepada Ummu Salamah, mengantarkan Ummu Salamah dari Mekah menuju Madinah. Kemudian akhirnya Abu Salamah dan Ummu Salamah mereka pun bersua, berjumpa, kembali disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keluarga kecilnya. Namun apalah daya, Abu Salamah tidak bertahan lama. Sebuah kejadian yang menyebabkan dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Abu Salamah meninggal, maka tentunya Ummu Salamah ini sedih. Yang mana yang dia cari di kota Madinah, selain hijrah untuk Allah dan untuk Rasulnya, dia juga ingin bersama suaminya Abu Salamah. Kemudian ketika Abu Salamah ini meninggal, maka dia sedih, dan semua orang pasti sedih. Kemudian Nabi melihat bagaimana dia sedih. Nabi mengajarkan kepadanya, setiap kali kalian mendapatkan musibah, maka ucapkanlah Allahumma ajurna fi musibatina wa akhluf lana khairan minha. Ya Allah, berikan balasan terhadap musibah yang menimpa kami, dan berikan ganti yang lebih baik daripadanya. Doa ini diajarkan oleh Nabi kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah membaca doa Nabi SAW. Walaupun dia bertanya di dalam hatinya, siapa lagi yang paling baik dibandingkan dengan suamiku Abu Salamah? Artinya Abu Salamah itu adalah suami yang paling baik di antara yang baik. Kemudian tidak beberapa lama ikhwatul Islam, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa yang tadi diucapkan oleh Ummu Salamah. Setelahnya dia pun dilamar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ummu Salamah setelah itu menjadi istri di antara salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia terkenal dengan salah satu ummahatul mukminin. Nah, ceritanya belum selesai ikhwatul Islam. Nabi SAW tentunya ketika sudah menjadi seorang istri, maka Ummu Salamah bercerita kepada suaminya, terutama bagaimana dulu dia hijrah. Dia menyebutkan nama Utsman bin Talha yang mengantarkan dirinya dari Mekah menuju Madinah. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi ingat bagaimana Utsman bin Talha. Utsman bin Talha ini musuh Nabi. Bahkan Utsman bin Talha itu adalah salah seorang yang dari zaman dahulu kala, dia dan keluarganya yang memegang kunci Ka'bah. Kalau ada orang musyrikun yang mereka ingin masuk ke dalam Ka'bah Musyarrafah, tidak akan diizinkan kecuali melalui Utsman bin Talha, karena kuncinya kepada Utsman. Kemudian ikhwatul Islam, Utsman ini pernah mengatakan kepada Nabi SAW, dikala Nabi masih berada di Mekah, wahai Muhammad, kalau seandainya nanti, saking dia benci kepada Nabi SAW, kalau seandainya nanti aku menang, engkau memiliki Ka'bah, maka aku tidak akan pernah memberikan kunci ini kepadamu. Saking dia memusuhi Nabi SAW. Jadi Nabi tahu Utsman bin Talha, dia itu bukan orang muslim, tapi Nabi ingat bagaimana jasanya. Kemudian ikhwatul Islam, setelah berselang beberapa waktu, maka kita tahu terjadilah yang namanya Fathu Mekah. Pada tahun, kapan Fathu Mekah? Pada tahun ke-8 Hijriah. Ketika terjadi Fathu Mekah, maka tentu Nabi kemana Nabi SAW? Ke Ka'bah Musyarrafah. Dikala Nabi SAW sampai di Ka'bah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Maka Nabi ingin masuk
masuk Ka'bah Al-Musyarrafah. Ketika Nabi SAW ingin masuk Ka'bah, mana kuncinya? Kepada Utsman bin Talha. Paham sampai di sini? Ketika Nabi SAW sampai di Mekah dan terjadi Fatu Mekah, sekarang Mekah sudah menjadi milik Nabi SAW dan kaum muslimin. Maka tentunya Nabi ingin memegang kuncinya atau ingin masuk ke dalam Ka'bah Al-Musyarrafah. Nabi tidak bisa masuk ke dalamnya kecuali melalui Utsman bin Talha. Kemudian Utsman bin Talha ini pernah berjanji tidak akan pernah memberikan kunci Ka'bah kepada Nabi untuk selama-lamanya. Sehingga Nabi SAW memerintahkan salah seorang sahabat yang kuat untuk meminta kunci kepada Utsman bin Talha. Karena Utsman bin Talha ini tidak akan mau memberikan kunci kepada Nabi SAW. Maka disuruhlah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar datang ke rumah Utsman karena Nabi menyebutkan barang siapa yang masuk rumahnya aman. Barang siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Sehingga orang-orang Makkah mereka masuk dalam rumahnya. Mereka tidak berani keluar. Salah satunya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha dikala dia bersembunyi di rumahnya datang Umar bin Khattab mengetuk pintunya. Maka Utsman bertanya siapa? Dia mengatakan Umar. Maka Umar mengatakan berikan kunci kepada kami. Utsman ini pertama kali tidak mau. Dan kita tahu bagaimana Umar bin Khattab. Kalau kamu tidak mau aku hancurkan rumahmu. Itulah ibarat bahasa yang dia ucapkan. Akhirnya Utsman ini membawa kunci dan menghadap kepada Nabi SAW. Ketika menghadap Nabi SAW, maka Nabi menceritakan akan ucapan yang pernah diucapkan oleh Utsman ini dulunya. Bukankah dulu kamu, wahai Utsman, mengatakan aku tidak akan memberikan kunci ini kepadamu? Sekarang, apakah kamu masih mau tidak memberikan kunci ini kepadaku? Kata Rasulullah SAW. Utsman tidak lagi bisa berbicara karena kota Mekah sudah berada di bawah kekuasaan Rasulullah SAW. Secara otomatis Ka'bah itu tidak bisa lagi dikuasai oleh orang-orang musyrikun. Maka akhirnya Utsman ini memberikan kunci kepada Nabi. Kemudian Nabi pun masuk ke dalam Ka'bah Al-Musyarrafah. Dikala Nabi masuk, maka Nabi melihat banyak berhala di dalamnya. Bahkan juga ada berhala yang namanya berhala Ibrahim. Padahal orang-orang tersebut tidak pernah melihat Nabi Ibrahim. Tapi berhala Nabi Ibrahim banyak di sana. Artinya berhala buat-buatan. Maka Nabi menghancurkan semuanya. Sehingga Ka'bah yang penuh dengan berhala, yang penuh dengan undi-undian, yang penuh dengan perjudian, semuanya dikeluarkan oleh Nabi SAW dari dalamnya. Kemudian setelah kosong bangunan Ka'bah ini, maka Nabi SAW pun salat di dalamnya. Dan di Ka'bah itu ikhwatul Islam, karena dikala masuk ke dalam Ka'bah Al-Musyarrafah, Nabi tidak mengizinkan orang masuk ke sana kecuali 2 orang saja. Siapa 2 orang ini? Yang masuk Ka'bah bersama Nabi SAW. Karena Nabi menyebutkan tidak ada yang masuk ke dalam Ka'bah Al-Musyarrafah kecuali orang yang diinginkan oleh Allah dan orang yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Artinya betul-betul manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira ketika terjadi Fatu Mekah, dikala Nabi masuk ke dalamnya, ada 2 orang yang masuk bersama Nabi. Tidak diizinkan 1 orang pun yang masuk kecuali 2 orang ini. Siapa yang tahu? Siapa yang masuk bersama Nabi? Siapa? Abu Bakar. Yang lain? Utsman. Yang lain? Umar. Yang lain? Siapa? Abdullah bin Umar. Yang lain? Kami sebutkan ciri-cirinya. Nabi Musa ya? Masya Allah. Barakallah. Silakan ya. Masya Allah. Silakan. Masya Allah. Barakallah. Khairan. Baik. Di antara ciri-ciri orang tersebut, kulitnya berwarna hitam. Siapa? Semua kita tahu Bilal yang pertama. Yang kedua, siapa? Siapa? Usama bin Zaid. Masya Allah, Allah mubarak. Usama bin Zaid. Usama ini merupakan orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dibaca ya. Tapi waktu Islam, coba perhatikan. Dikala masuk ke dalam Ka'bah, yang masuk ke dalam Ka'bah hanya 2. Yang pertama Bilal, yang berkulit hitam, yang berambut keriting. Yang kedua adalah Usamah bin Zaid, juga berwarna hitam, yang berambut keriting. Dan kedua-duanya adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita tahu bahwa kulit tidak pernah menentukan kemuliaan, bahwa derajat juga tidak pernah, jabatan tidak pernah menentukan kemuliaan, kekayaan tidak pernah menentukan kemuliaan. Yang menentukan kemuliaan adalah keimanan dan ketakwaan
kepada Allah. Ini buktinya. Makanya satu-satunya agama yang tidak ada saling menyudutkan ini warna kulitnya ini kulitnya itu adalah agama Islam. Kita akan menjumpai kaum muslimin yang kulit hitam, yang kulit merah, yang kulit hitam, semua kulit mereka akan bersatu di bawah naungan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan yang demikian kepada kita bersama. Bahwa yang membuat kita mulia bukan warna kulit, bukan kaya, bukan ini, bukan itu, tapi iman dan takwa kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian ikhwatul Islam, akhirnya Bilal masuk, Usama juga masuk. Maka mereka menyebutkan dikala mereka masuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di dalam Ka'bah tersebut. Nabi salat, misalnya ini Ka'bah. Di sini rukun Yamani, di sini Hajar Aswad, di sini ada Hijr. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di sini menghadap ke arah sana. Di situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dikala Nabi berada di dalam Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian ikhwatul Islam, setelah Nabi masuk dan dua orang sahabat ini masuk, Nabi keluar. Dikala Nabi keluar, Nabi menutup kembali pintu Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian Nabi kembali menguncinya. Nah, sekarang kunci ini kepada siapa kira-kira diserahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali memanggil Utsman bin Talha. Padahal pada waktu itu dia belum masuk ke dalam agama Islam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat akan jasanya. Tidakkah tadi kita mengetahui bagaimana jasa Utsman bin Talha kepada Ummu Salamah? Dia mengantarkan Ummu Salamah dari Makkah menuju Madinah. Nabi ingat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang menyebabkan Utsman masuk ke dalam agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berbalas jasa kepada dirinya. Wahai Utsman, ini kunci pintu Ka'bah. Pegang untuk selama-lamanya. Dan tidak akan ada yang mengambil kunci Ka'bah darimu, dari kabilahmu, dari keluargamu sampai hari kiamat, kecuali orang-orang yang zalim. Siapapun yang masuk ke dalam Ka'bah Al-Musyarrafah sampai sekarang, sampai hari kiamat, maka kuncinya harus diminta kepada keluarga Utsman bin Talha dari Bani Syaibah. Makanya sekarang ikhwatul Islam, siapapun yang masuk, mau yang dari pemimpin negara sini, pemimpin dari negara sana, bahkan pemimpin yang ada di sini, mereka akan meminta kuncinya kepada kabilah Bani Syaibah. Siapa kabilah Bani Syaibah? Keluarganya, keturunannya Utsman bin Talha. Kenapa demikian? Karena dialah yang pernah mengantarkan istri Nabi yang bernama Ummu Salamah dari Mekah menuju Madinah. Itu yang namanya wafa. Berbalas jasa kepada orang yang pernah melakukan kebaikan terhadap diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang pernah kita cintai. Nabi mencontohkan ikhwatul Islam. Dan salah satu contohnya adalah dikala Nabi SAW melihat orang-orang Madinah, terutama orang-orang Ansar. Orang Ansar itu ikhwatul Islam adalah orang yang sayang kepada Nabi, dan Nabi sayang kepada mereka. Terkhusus kepada orang Madinah. Orang Madinah ini ikhwatul Islam, ini untuk kita bersama yang ada di Madinah. Ketahuilah, ada sebuah doa dari Nabi kita yang mulia. Allahumma man zalama ahlal Madinah wa akhafahum fa akhifhu فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرف ولا عدل. Apa kata Nabi? Ya Allah, Allahumma man zalama ahlal Madinah wa akhafahum. Ya Allah, barang siapa yang menzalimi penduduk Madinah. Penduduk Madinah ini maksudnya orang yang tinggal di Madinah. Karena orang yang tinggal di Madinah, mereka disebut dengan tetangga Rasulullah SAW. Sampai hari kiamat, doa ini akan berlaku. Nabi menyebutkan, ya Allah, barang siapa yang menzalimi penduduk Madinah atau membuat mereka menjadi takut, fa'akhifhu, maka tanamkan di dalam hati mereka rasa takut untuk selama-lamanya. Wa alaihi, dan untuknya laknatullah wal malaikah wan nasi ajma'in, maka dia berhak mendapatkan laknat dari Allah, malaikat, dan semua manusia, dan Allah tidak akan menerima amalan darinya. Artinya ini doa, ancaman yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi mendoakan kebaikan untuk penduduk Madinah, dan orang yang menzalimi penduduk Madinah atau membuat mereka menjadi takut, Allah akan takutkan mereka. Allah akan balas kezaliman mereka. Itu kalau penduduk Madinah. Secara umum, bagaimana dengan orang-orang yang ada di Madinah? Penduduk Madinah di zaman Nabi SAW. Maka dengan itulah ikhwatul Islam, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma arham al-ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Karena kita tahu di Madinah masih banyak keturunan orang-orang Ansar. Ya Allah, sayangi orang-orang Ansar. Keturunan orang-orang Ansar, keturunan orang-orang Ansar. Itu doa Nabi SAW. Maka Nabi SAW kenapa mengatakan yang demikian? Nabi ingin berbalas jasa terhadap kebaikan yang mereka lakukan terhadap Nabi, terhadap sahabat Nabi, terhadap keluarga Nabi. Mereka itu orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya sifat yang terpuji.
Makanya Nabi SAW, walaupun mereka terpuji, pasti ada kesalahan darinya, karena tidak ada manusia kecuali ada salahnya. Maka Nabi memberikan pesan kepada kita bersama ikhwatul Islam, usikum bil ansar, wahai kalian umatku, dikala Nabi sakit 2 hari atau 3 hari sebelum Nabi wafat, aku wasiatkan kepada kalian, jagalah orang-orang Ansar. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, mereka telah menunaikan apa yang wajib atas mereka, dan mereka masih berhak terhadap apa yang mereka menjadi hak bagi mereka. Artinya, mereka telah menunaikan kewajibannya. Kemudian Nabi menyebutkan terakhir, faqbalu min muhsinihim wa tajawazu an musiihim. Kalau seandainya ada di antara mereka yang melakukan kebaikan walaupun sedikit, maka terimalah. Kalau seandainya ada di antara mereka yang melakukan kesalahan, maka maafkanlah. Itu adalah doa Nabi, pesan Nabi kepada kita bersama, terkhusus orang-orang Ansar. Dan bisa jadi ikhwatul Islam, karena bagaimanapun kita tidak bisa memungkiri kota Madinah adalah kota Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang Madinah, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau berbuat apa? Mereka yang dimuliakan oleh Allah, maka kita memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga melakukan kesalahan, iya, tapi Nabi berpesan kepada kita, wa tajawazu an musiihim, maafkan kesalahan yang mereka lakukan, faqbalu min muhsinihim, dan terimalah kebaikan yang mereka lakukan. Ini merupakan di antara wasiat Nabi SAW di Islam, di hari Sabtu atau di hari Ahad, 1 hari, 2 hari, atau 3 hari sebelum Nabi SAW wafat, Nabi berwasiat kepada kita bersama untuk senantiasa menjaga orang-orang Ansar, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang yang tentunya dimuliakan oleh Allah dan juga dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Dan ada lagi wasiat-wasiat Nabi SAW yang lain di ikhwatul Islam. Dan insyaAllah besok kita akan kembali menyambung tentang pesan Nabi SAW. Tentunya sebelum Nabi SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita selalu menyebutkan 5 hari sebelum Nabi wafat, itu banyak kisah yang indah di dalamnya, banyak pesan yang harus kita jaga, kalimat-kalimat dari baginda Nabi yang mulia SAW. Karena tentunya seseorang tidak akan berwasiat kecuali yang terpenting di antara wasiat-wasiat tersebut. Salah satu wasiat Nabi SAW adalah berbuat baik kepada orang-orang Ansar, dan itu adalah wasiat terakhir Nabi, sehingga Nabi terpaksa keluar dari rumahnya walaupun dalam keadaan sakit kepalanya, sakit badannya, sering tidak sadarkan diri, diikat kepala Nabi SAW, namun Nabi tetap keluar ingin menunjukkan kepada orang-orang yang ada. Karena memang ikhwatul Islam, ketika Nabi meninggal, Madinah itu sudah banyak penduduknya. Dulu Madinah penduduknya adalah orang-orang Ansar, kemudian sedikit daripada orang-orang Muhajirin. Dan di awal-awal dakwah yang selalu berjuang dengan Nabi adalah orang-orang Ansar. Misalnya kita contohkan, dikala terjadi perang Badar, berapa jumlah orang-orang Muhajirin? Kurang lebih hanya 60 orang saja. Sisanya siapa? Semuanya berasal dari orang-orang Ansar. Begitu juga dikala terjadi perang Uhud, dikala terjadi perang Khandaq, dan juga peperangan yang berikutnya, siapa yang selalu membela Nabi SAW? Al-Ansar. Banyak jasa mereka kepada Nabi SAW. Kemudian sedikit demi sedikit mereka sudah mulai berkurang dibandingkan dengan orang yang datang. Karena dikala dakwah sudah mulai berkembang, terutama setelah tahun ke-6 Hijriah, banyak orang yang datang ke kota Madinah, terkhusus pada tahun ke-9 Hijriah. Tahun 9 adalah tahun di mana orang ingin tinggal di kota Madinah, belajar dengan Nabi SAW. Sehingga banyak di antara mereka yang tidak kenal lagi dengan orang-orang Ansar. Banyak di antara mereka yang sudah lupa dengan jasa orang-orang Ansar. Sehingga di akhir kehidupan Nabi, orang Ansar dibandingkan dengan pendatang di kota Madinah sudah sedikit. Maka Nabi ingin mengulang bagaimana nasihatnya. Karena memang tidak riwayat yang lain, kathuran nas, manusia sudah banyak. Artinya yang tinggal di kota Madinah tidak sedikit lagi. Dulu yang tinggal di Madinah orang Ansar, dan jumlah mereka tidak terlalu banyak. Dan sekarang yang tinggal di Madinah banyak. Sehingga Nabi menyebutkan kathuran nas wa yaqillul ansar. Manusia sudah banyak, orang Ansar sudah mulai sedikit. Kemudian Nabi ingin mengingatkan kepada sahabat yang ada, kemudian kepada generasi berikutnya, dan kepada semua umatnya, ingatlah pesan Nabi SAW, usikum bil ansar. Makanya di dalam kitab Sahih Bukhari, ikhwatul Islam, di dalam kitab Sahih Bukhari yang kita tahu semuanya, di sana ada pembahasan khusus berkaitan dengan manaqib, yaitu manaqibul ansar, berkaitan dengan keutamaan orang-orang Ansar. Artinya Nabi ingin agar kita tahu bagaimana jasa mereka, bagaimana keutamaan mereka, bagaimana kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, agar kita tahu. Mungkin kita tidak bisa berbalas jasa kepada mereka,
namun paling tidak kita mengetahui apa pesan yang harus kita jaga dari Nabi untuk orang-orang Ansar yang ada di Madinah. Barakallahu fikum ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata kalimat yang kurang berkenan di hati, atau penyampaian kami yang kurang dipahami, atau penyampaian kami yang tidak sesuai dengan bahasa yang kita pahami. Barakallahu fikum. Tapi ikhwatul Islam, masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Kalau ada di antara kita yang bertanya, maka kami persilakan. Kita dahulukan yang depan ya. Silakan. Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Tadi pertanyaannya, Ummu Salamah, dia hijrah dari Mekah menuju Madinah. Kemudian dikawani oleh Utsman bin Talha radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita harus tahu keadaan yang sedang mereka hadapi. Kalau seandainya tidak dikawani oleh Utsman bin Talha, siapa yang akan menemani mereka? Siapa? Tidak ada. Kalau tidak ada yang menemani, apa yang terjadi? Bisa jadi mereka meninggal di perjalanan. Mana yang lebih ringan bebanannya? Dan kita juga harus tahu, ini kisah yang harus kita ketahui ikhwatul Islam, terutama orang-orang terdahulu, apalagi sahabat Nabi SAW. Misalnya kita contohkan salah seorang sahabat Nabi yang pernah mengantarkan istri Nabi SAW. Mereka itu tidak sepakat atau tidak sengaja dari awal harus bersafar dengan fulan bin fulana. Iya atau tidak? Mereka tidak sengaja, artinya mereka tidak merencanakan safar ini. Ummu Salamah mau tidak mau dia akan meninggalkan kota Mekah. Di perjalanan dijumpai oleh Utsman bin Talha. Mereka tidak sepakat, tidak ada rencana di sana. Sama dengan kisah antara Nabi SAW, istri Nabi yang bernama Aisyah. Dikala mereka pulang dari peperangan, kemudian Nabi SAW dia pulang. Biasanya Nabi pulang dari peperangan membawa pasukan. Ada pasukan-pasukan khusus. Pasukan yang ini di bagian depan, ada pasukan yang di bagian belakang, dan ada lagi pasukan yang paling tinggal di belakang untuk melihat kalau ada seandainya pasukan yang tinggal. Itu diantara strategi Nabi SAW. Kemudian ikhwatul Islam, Aisyah pada waktu itu termasuk orang yang ikut bersafar bersama Nabi SAW. Kemudian dia berada kalau di atas onta, kemudian ada tempat apa namanya? Biasanya ada tempat untuk perempuan, kemudian ditutup di atas onta, apa namanya? Keranda, apalah namanya, itulah namanya. Nah, ada orang yang membawa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian dikala pasukan ini berhenti, Aisyah pun turun karena buang hajat. Kemudian dikala Aisyah turun, Aisyah ini masih kecil. Orang kecil itu biasanya tidak banyak yang mereka pikirkan. Kadang dikala mereka lelah, dikala mereka penat, maka mereka tidur begitu saja, iya atau tidak? Begitu juga dengan ibunda kita Aisyah. Nah, dikala dia keluar, dia tertidur. Dikala dia tertidur, orang-orang yang tadi bertanggung jawab membawa onta ibunda kita Aisyah, atau yang membawa tandu atau keranda atau yang semisalnya untuk ibunda kita Aisyah, mereka mengira ibunda kita Aisyah sudah ada di dalamnya. Mereka tahu atau mereka mengira ibunda kita Aisyah sudah ada di dalamnya. Kemudian mereka pun pergi. Kemudian dikala Aisyah terbangun, tidak ada lagi pasukan satupun, semua mereka sudah pergi, termasuk Nabi SAW. Karena Aisyah pada waktu itu dia mengatakan, aku pada waktu itu belum banyak makan. Artinya masih kurus. Kemudian setelah pasukan pergi meninggalkan Aisyah, Aisyah berharap dia tinggal di sana, semoga nanti ada pasukan yang menyusul dirinya. Namun ternyata tidak ada. Nah, tadi kita menyebutkan Nabi biasanya meletakkan salah seorang di belakang pasukan. Ada salah seorang sahabat yang ada di belakang pasukan. Dia bersama ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini safar tidak itu namanya. Tapi dia bersama ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi tidak direncanakan karena ada masalah di sana. Bisa dipahami? Nah, kemudian di kota Islam, ketika sahabat ini melihat ada bayangan hitam, kemudian mendekatinya, dia langsung tahu itu adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena dulu dia pernah melihat wajah Aisyah sebelum turun ayat hijab. Hijab itu artinya menutup muka. Kemudian Aisyah dikala terbangun melihat ada sahabat Nabi, dia langsung menutup mukanya. Kemudian apa kata sahabat ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata sahabat ini langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa dia mengucapkan yang demikian? Karena dia tahu apa akibatnya.
Artinya dia tahu bagaimana perkataan orang nantinya. Maka itulah asal muasal kenapa Aisyah dituduh berzina. Inilah kisahnya. Akhirnya sahabat ini, tidak mungkin Aisyah ditinggalkan di sana, tidak mungkin. Begitu juga apakah mungkin Ummu Salamah dibiarkan? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Akhirnya dibawalah Aisyah. Dikala naik ke atas onta, tidak satu kalimat pun yang diucapkan oleh sahabat ini kepada istri Nabi SAW. Namun pemandangannya aneh. Ini Aisyah, ini sahabat Nabi, masuk ke kota Madinah. Maka disitulah orang-orang munafikun memanfaatkan Aisyah melakukan perbuatan zina. Akhirnya apa yang terjadi ikhwatul Islam? Coba bayangkan, 1 bulan lamanya Nabi tidak bersua dengan keluarganya. Sampai Allah menurunkan ayat dari langit ke-7 menunjukkan Aisyah adalah orang yang suci, orang yang bersih. Menuduh istri Nabi yang lain berdosa, bahaya. Tapi menuduh ibunda kita Aisyah setelah ayat turun ini, kekufuran hukumnya, kufur hukumnya. Maka siapapun yang mengatakan ibunda kita Aisyah begini begitu, ingat berbeda dengan menuduh istri Nabi yang lain. Istri Nabi yang lain secara umum sahabat Nabi, kalau ada di antara kita yang menuduhnya atau kaum muslimin yang menuduhnya, itu dosanya besar. Begitu juga dengan istri Nabi, karena istri Nabi juga termasuk ke dalam kategori sahabat Nabi. Tapi kalau Aisyah yang dituduh, apabila ada orang yang mencela, mencaci, menghina Aisyah, maka bisa jadi dia keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena Allah turunkan ayat dari langit ke-7 untuk menyelamatkan ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala. Nah, jelas tadi maksudnya? Bisa dipahami ya? Baik, yang di belakang, yang baju merah, silakan. Oh, kami mohon maaf, kami tidak jelas suaranya, tidak terdengar. Mungkin dikuatkan atau maju. Silakan dipilih. Diangkat suaranya atau maju ke depan. Apa? Apa yang paling berkesan untuk bisa mimpi? Apa di antara yang bisa kita lakukan untuk bisa berjumpa dengan Nabi SAW dalam mimpi? Tadi ikhwatul Islam, berjumpa dengan Nabi SAW dalam mimpi adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bahasa kitanya itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang diberikan hadiah oleh Allah bisa bermimpi. Sahabat Nabi rata-rata mereka bermimpi dengan Nabi SAW karena mereka kenal dengan Nabi SAW. Orang yang datang setelah Nabi juga banyak di antara mereka yang bermimpi berjumpa dengan Nabi. Hanya saja orang yang datang belakangan tidak mesti kita bisa langsung percaya yang dilihatnya adalah Nabi SAW. Karena syaitan tidak pernah bisa menyerupai Nabi. Tapi syaitan bisa mengatakan dirinya adalah seorang Nabi. Jangankan mengatakan seorang Nabi, syaitan pernah mengatakan dirinya seorang Tuhan atau sebagai seorang Rabb. Dan dengannya ada sebuah kisah yang Islam sebelum kita melanjutkan ini. Ada sebuah kisah yang terjadi kepada seorang ulama yang bermadzhab Hambali yang semua kita kenal, namanya Abdul Qadir Al-Jaili atau yang lebih kita kenal dengan Al-Jailani atau Al-Jaili atau Al-Jili. Dia itu pernah melihat ada awan yang berwarna hitam di padang Sahara. Kemudian awan ini mengeluarkan suara, "Aku adalah Rabbmu." Abdul Qadir ini diam. Kemudian setelahnya dia mengatakan, "Pergilah kamu berhembus wahai musuh Allah." Karena Abdul Qadir tahu kalau dia itu adalah syaitan. Apa kata syaitan tersebut? "Kenapa kamu tahu kalau aku ini bukan Allah? Padahal aku mengatakan aku adalah Rabbmu." Apa kata Abdul Qadir atau apa kata syaitan? Abdul Qadir mengatakan, "Aku tahu bagaimana sifat Allah Subhanahu Wa Taala." Dan syaitan ini mengatakan, dengan kalimat ini aku sudah menyesatkan ribuan orang. Artinya yang mengaku Tuhan saja, syaitan bisa mengaku Tuhan. Begitu juga syaitan bisa juga mengaku sebagai seorang Nabi. Makanya apabila ada di antara kita yang bermimpi bertemu dengan Nabi, dia mengatakan dirinya Nabi, maka pergilah cari ulama, tanyakan kepadanya, "Aku mimpi melihat Nabi seperti ini, seperti ini, seperti ini." Apabila sifatnya sama, maka itu karunia dari Allah kepada kita bersama. Tapi kalau apabila tidak, maka itu adalah nabi-nabi yang disebutkan oleh syaitan bahwa itu adalah dirinya Nabi atau nabi-nabi yang lain. Oleh karenanya bagaimana supaya kita bisa bermimpi bertemu dengan Nabi? Tidak ada salah satu solusinya kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kita selalu dekat dengan Nabi. Dekat dengan Nabi artinya
pelajari sunnah Nabi, pelajari sejarah Nabi, bagaimana kehidupan Nabi. Kita belajar tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berusaha menerapkan sunnah Nabi. Bahkan sebagian para ulama, salah satunya Sufyan, mengatakan, kalau kalian bisa tidak menggaruk kepala kecuali dengan sunnah, lakukanlah. Artinya begitu dekat mereka dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bersisir pun kita ingin mencontoh bagaimana sih Nabi bersisir. Kalau menggaruk kepala, bagaimana Nabi menggaruk kepala? Begitulah mereka. Kalau kita ingin demikian, lakukan sebagaimana yang mereka lakukan. Maka dengan demikianlah Allah akan mudahkan kita untuk bisa berjumpa dengan Nabi di dalam mimpi. Dan semoga Allah berikan rezeki bagi kita untuk bisa melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau juga tidak bisa, maka jangan bersedih. Karena semua kita pasti akan melihat Nabi, terutama pertama kali kita dibangkitkan oleh Allah di sebuah telaga yang sangat indah. Dan Nabi menyebutkan, ana faratukum alal haud, wahai umatku, aku tunggu kalian di sana. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama ikhwatul Islam. Allah mudahkan langkah kita untuk senantiasa belajar tentang agama, mengetahui tentang sunnah baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah untuk pergi ke Mekah, semoga Allah menerima amal ibadahnya. Allah kabulkan doanya. Allah jadikan umrah mereka adalah umrah yang mabrurah. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, bersua dengan keluarganya, Allah mudahkan perjalanannya, Allah lancarkan urusannya. Dan semoga Allah selalu memberikan rezeki kepada kita bersama untuk bisa beribadah di Makkah dan Madinah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله